Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang contoh rekonsiliasi fiskal, di mana di sebelah kiri kalian merupakan studi kasus dari PT Maju Terus, dan di sebelah kanan kalian merupakan formulir untuk rekonsiliasi laba rugi fiskal. Jadi, untuk form yang di sebelah kanan akan diisi berdasarkan dari info yang di sebelah kiri. Nah, bisa dilihat formulir tersebut asalnya dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini berasal dari penjualan, lalu HPP, biaya usaha, lalu penghasilan luar usaha, dan biaya luar usaha. Lalu di sini ada koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, di mana untuk yang kolom komersial ini merupakan angka-angka yang berasal dari laporan laba rugi yang disusun berdasarkan akuntansi atau berdasarkan PSAK. Kemudian, dari info-info yang ada di sebelah kiri kalian akan menghasilkan koreksi-koreksi fiskal yang berdasarkan undang-undang perpajakan. Sehingga setelah dikurang atau ditambah koreksi fiskal, maka akan menjadi angka fiskal di sini. Jadi, yang di sebelah sini, kolom ini akan menjadi laporan fiskal secara pajak, dan di mana kita akan menemukan berapa sih laba atau rugi yang dihasilkan berdasarkan aturan pajak, sehingga itu akan menjadi penghasilan kena pajak gitu. Oke, saya akan menjelaskan untuk koreksi fiskal positif dan negatif, hanya review saja. Di sini koreksi fiskal positif artinya tidak selalu menambah, dan negatif juga tidak selalu berkurang. Jadi koreksi fiskal positif adalah di mana akan mempengaruhi penambahan laba secara fiskal. Tapi untuk koreksi fiskal negatif akan mempengaruhi menurunnya laba secara fiskal. Jadi bukan berarti ketika angka komersial ditambah dengan koreksi fiskal positif adalah bertambah, tapi kita melihat bagaimana akibatnya di laba fiskalnya, apakah menjadi naik atau turun. Artinya adalah kita melihat imbasnya dari koreksi fiskal tersebut. Jika imbasnya adalah labanya bertambah, maka koreksi fiskal positif. Tapi jika imbasnya mempengaruhi laba berkurang, laba fiskal berkurang, maka koreksi fiskalnya adalah negatif. Oke, akan saya berikan contoh di sini. PT Maju Terus, NPWP-nya, jenis usaha, koperasi serba usaha, KLU-nya. KLU di sini adalah kode lapangan usaha. Periode pembukuan adalah Januari sampai dengan Desember 2020. Nah, di sini ada informasi yang Anda dapatkan terkait laba atau rugi tersebut adalah yang pertama, harga pokok penjualan. Nah, untuk harga pokok penjualan, kita akan konsentrasi di sini. Yang pertama, koperasi memakai metode Comwheel di dalam menilai persediaan dagangan dengan data sebagai berikut. Metode Comwheel dalam akuntansi artinya adalah membandingkan harga perolehan dengan harga pasar, mana
paling kecil. Jadi, pada saat membandingkan harga perolehan atau harga pasar, mana yang paling kecil itu akan menjadi pengakuan persediaan secara akuntansi atau secara komersial. Di form ini, jangan lupa, ini saya akan mengakuinya sebagai ribuan rupiah. Jadi, nolnya akan beda daripada di sebelah kiri ya. Jadi, nanti dikali 1000 aja. Karena bentuknya adalah ribuan rupiah. Nah, di sini persediaan awal, harga perolehannya, dan harga pasarnya. Di komersial, persediaan awal 1.265.600.000 karena memakai metode Comwheel. Lalu untuk persediaan akhirnya adalah 1.068.500.000. Nah, karena menggunakan metode Comwheel, maka digunakan yang paling kecil. Tapi di dalam perpajakan kita akan menilai hal-hal yang realistis dan yang betul-betul dipakai. Artinya, kalau misalkan di perpajakan harga yang diakui bukan harga pasar. Kalau harga pasar adalah harga estimasi. Jadi kalau di pajak itu yang nilainya betul-betul real. Karena persediaan awalnya di sini secara komersial diakui 1.200.000.000, maka di pajak itu diakui sebesar harga perolehannya. Jadi akan saya masukkan sebesar harga perolehannya. Nah, di sini koreksi mana? Koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif. Oke, kita bisa melihat bahwa HPP itu adalah harga pokok penjualan, artinya adalah beban. Jika bebannya bertambah, maka laba akan berkurang. Namun, sebaliknya, jika bebannya berkurang, maka laba akan bertambah. Sehingga di sini persediaan awalnya dari 1,2 jadi 1,3, berarti bebannya bertambah. Sehingga labanya akan berkurang. Maka koreksi fiskalnya menjadi koreksi fiskal negatif. Nah, jadi koreksi fiskal negatifnya adalah 130.080.000 rupiah. Lalu untuk persediaan akhirnya, karena sudah memakai harga perolehan, maka tidak perlu dikoreksi. Sudah? Selanjutnya, harga perolehan impor terdapat PPh 22 sebesar 61.680.000 rupiah. Nah, di sini harga perolehan impor yang ini, pembelian impor, di sini saya akan perbaiki bahwa ini adalah pembelian impor. Jadi ada pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian persediaan lokal dan pembelian persediaan impor. Nah, di sini di angka 2975620 ini ada PPh-nya yang melekat di angka tersebut. Nah, namun karena di perpajakan ini hanya mengakui biayanya saja, biaya operasional,
biaya yang digunakan, biaya yang betul-betul real digunakan tanpa PPh dan tanpa sanksi pajak juga, maka pembelian impor ini akan dikurangi sebesar PPh 22 yang ada di dalamnya. Sehingga koreksi fiskalnya menjadi koreksi fiskal apa? Karena bebannya berkurang, maka laba bertambah, jadinya koreksi fiskal positif sebesar Rp61.680.000. Karena kita akan mengeluarkan PPh pasal 22-nya tersebut. Selanjutnya, promosi dengan rincian penyebaran brosur, leaflet, pamflet, spanduk, baliho, dan semacamnya, dan paket wisata untuk karyawan koperasi berprestasi. Di sini hasilnya adalah Rp898.658.000. Nah, di dalamnya ini ada ini rinciannya. Namun sekali lagi, saya ingatkan bahwa di pajak ini yang betul-betul biaya operasional. Di sini yang bukan biaya operasional adalah apa? Adalah paket wisata untuk karyawan koperasi berprestasi sebesar Rp83.500.000. Artinya, di biaya promosi akan dikurangi biaya paket wisata. Artinya, kalau bebannya berkurang, maka koreksi fiskalnya adalah positif. Selanjutnya, biaya garansi dicatat sebesar estimasi klaim dari pelanggan berdasarkan jumlah penjualan tahun tersebut. Realisasi pembayaran garansi atas klaim pelanggan ini harusnya tahun 2020 ya. Saya akan ganti dulu. Dan tahun 2020 sebesar Rp682.870.000. Jadi, karena si garansi ini Rp776.520.000 ini hanyalah sebesar estimasi, tapi di pajak harus realisasinya. Berapa sih garansinya? Berapa sih biaya garansinya yang betul-betul terjadi? Nah, yang betul-betul terjadi hanya Rp682.870.000. Sehingga koreksi fiskalnya adalah koreksi fiskal positif, di mana biaya yang tadinya 700 juta sekarang jadi 600 juta, artinya biayanya berkurang dan labanya menjadi bertambah, sehingga koreksi fiskalnya adalah positif. Oke. Sampai di harga pokok penjualan sudah selesai, maka kita akan memindahkan yang tidak ada infonya. Berarti penjualan sama saja seperti ini. Lalu pembelian lokal juga sama. Oke, lalu kita akan menjumlahkan HPP-nya. Kemudian, untuk mencari laba bruto adalah penjualan dikurang HPP. Oke, di sini kita bisa lihat laba brutonya menjadi naik. Karena apa sih? Karena kita mengkoreksinya lebih banyak yang positif ketimbang koreksi negatif.
Selanjutnya saya akan beralih ke biaya usaha. Biaya usaha kita akan konsen di kolom ini. Nah, di sini asuransi dibayarkan untuk kendaraan, bangunan, pengiriman produk, dan pemegang saham. Sekali lagi, untuk fiskalnya, untuk pengakuan pajaknya hanya untuk biaya operasional dan tidak termasuk biaya estimasi, pajak, sanksi, denda, dan tentunya untuk pemegang saham. Kenapa tidak untuk pemegang saham? Karena pemegang saham itu di luar biaya yang bisa diakui oleh pajak. Karena apa? Karena pemegang saham sudah mendapatkan dividen. Jadi sepertinya tidak perlu untuk dibebankan untuk fiskalnya. Sehingga 2 juta ini kita akan mengkoreksi secara positif, artinya akan mengurangi bebannya sebesar 2 juta. Kemudian, bantuan bencana nasional sebesar 165.900.000 ini boleh dibebankan atau enggak? Harusnya bantuan-bantuan yang seperti ini tidak dibolehkan berdasarkan pajak. Tapi karena skalanya adalah nasional, artinya kebanyakan dari seluruh entitas biasanya akan menyumbang. Dan ini boleh dibiayakan secara fiskal. Artinya langsung saja dipindahkan. Dan bantuan fasilitas pendidikan pun diperbolehkan secara fiskal, sehingga langsung saja dibiayakan di fiskalnya. Kemudian selanjutnya bantuan kandidat pilkada. Nah, ini karena bantuan kandidat pilkada ini hanyalah untuk golongan-golongan tertentu, jadi tidak boleh dibiayakan, alias harus dikoreksi positif. Jadi bantuannya adalah 0. Kemudian bonus dan THR terdiri dari pembayaran Tantium atas laba tahun 2019, bonus prestasi kerja, dan THR. Di sini mana yang bisa diakui secara fiskal dan mana yang harus dikoreksi? Yang harus dikoreksi dari 3 ini, tantium, bonus, dan THR, adalah untuk tantium yang harus dikoreksi. Tantium itu apa sih? Tantium ini artinya adalah bonus juga sih, tapi bonusnya atas laba tahun 2019 untuk beberapa karyawan saja. Jadi bonus ini betul-betul dari laba tahun sebelumnya. Sebetulnya hampir sama dengan bonus prestasi kerja, tapi biasanya bonus prestasi kerja ini dibagikan ke seluruh karyawan. Tapi kalau tantium ini hanya beberapa karyawan yang spesial atau yang betul-betul berkontribusi, jadinya hanya beberapa karyawan saja, sehingga tidak bisa dibiayakan. Namun kalau bonus prestasi kerja biasanya adalah untuk seluruh karyawan. Jadi yang sifatnya natura, masih ingat natura? Natura ini adalah kenikmatan yang hanya diberikan ke beberapa orang. Jadi kalau natura ini tidak bisa dibiayakan alias harus dikoreksi. Maka kita akan koreksi si tantiumnya ini jadi kemudian bunga pinjaman langsung
diakui secara fiskal. Lalu untuk biaya gaji dan upah, di sini ada gaji pokok, tunjangan transportasi, lembur, premi asuransi, iuran pensiun, sembako, dan tunjangan PPh pasal 21. Mana yang tidak bisa dibiayakan? Yang tidak bisa dibiayakan adalah sekali lagi natura. Natura ini biasanya bentuknya tidak hanya uang, tapi bentuknya berupa barang. Sehingga sembako tidak bisa dibiayakan alias harus dikoreksi. Selanjutnya, jasa dan konsultasi langsung. Kemudian, kesejahteraan karyawan koperasi, antar jemput karyawan koperasi, outbound, rekreasi, seragam satpam, seragam petugas sales, dan bingkisan karyawan koperasi. Mana yang bisa dibebankan dan mana yang tidak bisa dibebankan? Dari kelima ini, yang bisa dibebankan hanya adalah antar jemput karyawan koperasi. Artinya, seluruh karyawan koperasi ini diantar jemput, sehingga bisa dibiayakan. Kalau outbound, seragam, dan bingkisan karyawan koperasi ini tidak bisa dibiayakan karena pertama, outbound dan bingkisan bukan biaya operasional. Kedua, seragam satpam dan seragam petugas sales dianggap sebagai natura atau kenikmatan. Dan sehingga kesejahteraan karyawan ini hanya boleh yang dibiayakan adalah antar jemput karyawan koperasi sebesar 44 juta. Sisanya dikoreksi fiskal. Nah, ini kalau misalkan antar jemput karyawannya hanya beberapa orang saja, artinya kalau antar jemput karyawannya hanya direksinya saja, ini akan menjadi bentuknya natura, sehingga tidak bisa dibiayakan. Tapi kalau antar jemput karyawan koperasinya adalah semua karyawannya, maka itu harus dibiayakan. Sama seperti makan siang. Ketika makan siang ini untuk seluruh karyawan dan diberikan setiap hari, maka itu akan bisa menjadi biaya atau beban di fiskal. Tapi kalau misalkan makan siang ini hanya khusus untuk direksi, khusus untuk yang atasan-atasannya saja, ini tidak bisa dibiayakan, sehingga harus dikoreksi. Lalu ada lagi isu menarik, yaitu karena sekarang serba online, maka kita dibiayakan biaya pulsa atau handphone kita akan diisikan pulsa karena kebutuhan online. Namun, apakah bisa dibiayakan secara fiskal? Dan jawabannya adalah bisa. Namun, peruntukannya untuk apa? Dan posisinya seperti apa? Maksudnya adalah ketika handphone ini adalah handphone khusus, jadi biaya pulsanya hanya untuk operasional saja tanpa ada kebutuhan pribadi, maka biaya pulsa bisa diakui secara fiskal. Namun ketika biaya pulsa ini untuk handphone atau nomor handphone yang berhubungan dengan pribadi juga, artinya misalkan handphone saya pribadi diisi pulsa oleh kampus, tapi saya bisa menggunakannya untuk keluarga, bisa juga untuk digunakan sarana komunikasi untuk kampus. Nah, ini
karena ada keperluan pribadinya, kita nggak tahu ini tuh pulsanya dipakainya untuk apa. Sedangkan bisa juga untuk telepon kampus atau telepon pribadi, maka yang dibiayakan hanya 50% saja di fiskalnya. Seperti itu. Nah, di sini ada info konsumsi merupakan biaya penyediaan makan siang cuma-cuma untuk karyawan pada jam kerja. Artinya adalah bisa dibiayakan secara fiskal. Oke. Selanjutnya, listrik, air, telepon bisa dibiayakan secara fiskal. Litbang dan survei terdiri dari biaya yang digunakan untuk penelitian pasar yang dilakukan di Timor Leste, Arab Saudi, serta penelitian dalam rangka pengembangan produk di Indonesia. Namun, di sini yang bisa diakui hanya di Indonesia saja, sehingga yang di luar negeri akan dikoreksi. Karena biasanya biaya ini yang di luar negeri pasti sudah dipotong pajaknya di luar negeri. Sehingga biayanya yang tersisa hanya untuk yang di Indonesia saja. Selanjutnya, biaya pajak dan meterai. Pajak dan meterai ya. Namanya meterai, bukan materai. Kalau di Indonesia biasanya kita bilangnya materai. Tapi kalau nggak percaya, lihat aja di Google, namanya adalah meterai. Oke, kita bisa lihat di Google, namanya meterai nggak ya? Aduh, ini ada apa ya? Meterai. Nah, meterai. Namanya meterai, bukan materai. Oke. Oh ya, just info doang. Ini meterai ini di Januari 2021 biaya meterai biasanya 6.000, 3.000, sekarang menjadi 10.000 untuk tahun depan. Jadi siap-siap yang punya meterai banyak banget itu bakal kebuang, bakal nggak kepake. Jadi jangan nyetok meterai ya. Tuh. Nah, di sini pajak dan meterai terdiri dari pajak daerah, bea meterai, retribusi daerah, dan sanksi. Di sini sanksi pajak tidak dihitung atau tidak diakui secara fiskal. Maka yang diakui secara fiskal hanyalah pajak daerah, bea meterai, dan retribusi daerah. Sehingga yang difiskal hanya 8.800, 2.200, dan 6.400.000. Lalu ini sudah sama sih sepertinya ya dengan yang sebelahnya. Tapi ini perlu saya selesaikan dulu. Sepertinya kita samakan ya, karena sebelumnya saya juga menghitung. Tapi ini sumnya tidak bekerja dengan baik. Oke,
sepertinya sudah sama dengan yang saya hitung sebelumnya di sheet sebelumnya. Oke, ini. Oke. Selanjutnya, penghasilan luar usaha. Penghasilan dan biaya di luar usaha, dividen dari PT Asli diterima 2020 bulan Mei berdasarkan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang menyepakati pembagian dividen dari laba tahun 2019. Dividen ini dikenai PPh pasal 23. Kalau dividen ini karena dia dikenainya PPh pasal 23, artinya bukan PPh final, berarti kita akui saja. Untuk perhitungan rugi selisih kurs karena sisa saldo utang berdasarkan kurs tengah Menke, maka rugi selisih kursnya mana ya? Rugi selisih kursnya ada di sini. Maka yang diakui bisa semuanya karena sudah berdasarkan kurs tengah Menteri Keuangan, kecuali jika dihitung berdasarkan kurs BCA atau kurs Mandiri atau kurs bank-bank lainnya, itu akan diakui sebesar kurs Menteri Keuangan saja. Lalu beban lain-lain terdiri dari biaya administrasi bank, biaya makelar tanah, RUPS, dan pernikahan anak direktur. Nah, ini pasti kebayang dong. Biaya pernikahan anak direktur nggak usah deh masukin ke fiskal, jadi kurangin aja. Nah, selanjutnya laba penjualan aktiva. Laba penjualan aktivanya diakui secara fiskal. Lalu pendapatan jasa giro diakui apa enggak? Ingat, yang diakui adalah PPh tidak final. Kalau PPh final itu tidak diakui lagi karena namanya juga sudah final, berarti sudah tidak usah dibawa-bawa lagi di laporan fiskal. Jadi pendapatan jasa giro ini jadi nggak ada. Nah, koreksinya koreksi positif atau koreksi negatif. Di sini karena pendapatannya berkurang, maka laba juga bertambah atau berkurang? Laba juga maka berkurang. Maka ada di koreksi negatif. Sewa gudang gimana? Sewa gudang ini PPh final juga, PPh 4 ayat 2, pendapatan jasa giro juga PPh pasal 4 ayat 2. Sewa gudang berarti dia juga tidak diakui secara fiskal, artinya dikoreksi aja. Oke. Selanjutnya kita sudah selesai. Maka ini tambahin aja, lalu ini juga ditambahin juga. Maka laba luar usahanya adalah pendapatan luar usaha dikurang biaya luar usaha. Hasilnya laba bersihnya adalah laba usaha dikurang laba luar usaha. Hasilnya 1398308. Oke, selanjutnya kita akan menghitung PPh terutang. Nah, PPh terutang ini penghasilan kena pajak dari yang rekonsiliasi fiskal. Nah, ini karena ribuan rupiah tinggal dikali 1000 aja. Lalu selanjutnya dikurangi kompensasi kerugian. Di mana kompensasi kerugian ini adalah kompensasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi nggak selamanya setiap tahun itu dia rugi. Atau tidak selamanya setiap tahun ini dia laba. Gitu. Nah,
Di sini saya akan coba jelaskan kerugian tahun 2018 menurut SPT adalah 1 miliar, sedangkan hasil pemeriksaan menyatakan rugi fiskal 712 juta. Jadi, pada saat pemeriksaan itu berbeda dengan SPT-nya. Maka yang bisa dikompensasikan kerugiannya hanyalah yang pemeriksaannya saja. Nah, biasanya kompensasi kerugian ini adalah 5 tahun. Jadi, selama 5 tahun ini, 2018 ke 2020 kan hanya 2 tahun, tapi kompensasinya bisa diakui. Lalu, penghasilan kena pajaknya sekarang, karena ini ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya, maka ini akan mengurangi penghasilan kena pajak kita. Jadinya dikurangi aja kompensasi kerugiannya, jadi Rp685.748.000. Lalu untuk menghitung PPh terutangnya gimana? Pakai tarif apa? Nah, di sini saya pakai tarif pasal 31E. Karena apa? Karena peredaran brutonya hanya 16 miliar. Lalu 16 miliar ini adalah lebih dari 48 miliar dan kurang dari 50 miliar, sehingga pakai tarif PPh pasal 31E. Pasal 31E ini adalah yang kena fasilitas dan tidak kena fasilitas. Artinya fasilitas ini adalah fasilitas pemotongan. Tarif PPh badan untuk tahun 2020 adalah 22%. Jadi kita harus mencari dulu mana yang kena fasilitas pemotongan. Carinya 4,8 dibagi omset dikali PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya, hasilnya 200 juta. 200 juta ini dikali 50% dikali 22%. Artinya yang kena fasilitas ini tarifnya bukan 22%, tapi 11%. Hasilnya seperti ini. Dan yang tidak kena fasilitas berapa sih? Ya udah sisanya aja, dari 600 juta ke 200 juta, hasilnya 485 juta. Dan PPh terutangnya ini selanjutnya, PPh terutangnya sudah 128.807.162. Dikurangi kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain. Di sini ada kredit pajaknya nih. PPh pasal 22 dari bendaharawan pemerintah SD negeri atas pembelian seragam sekolah 12.870. Lalu di sini ada PPh pasal 22 lagi dari mana ya? Dari pembelian import yang di sini 61.680.000 rupiah. Masukin kredit pajaknya di sini. Dan PPh 23-nya atas dividen adalah 34.734.000. Nah, hasilnya yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain adalah 109.284.000. Nah, sisanya PPh terutangnya adalah sekarang 19 juta rupiah. Lalu di sini ada yang PPh dibayar sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah pada saat kita menghitung tahun 2020, kan di akhir tahun nih kita ngitung PPh badannya. Lalu sepanjang tahun 2020 kita ngangsur dulu supaya di akhir tahun PPh yang dibayar tidak terlalu berat. Nah, selama tahun 2020 PPh pasal 25-nya angsurannya adalah dari Januari ke Oktober 232.700.000. Lalu STP-nya adalah ini adalah surat tagihan pajak PPh pasal 25 masa November sampai Desember sebesar 44.520, tapi dikurangin administrasi ya. Jadi kita akui yang pokoknya saja. Nah, di sini PPh terutangnya hanya 19 juta, tapi kita ngangsurnya 273 juta. Artinya di sini adalah lebih bayar. Nah, pada tahun 2020 di akhir
atau nanti pada saat kita hitung untuk 2020 awal, biasanya kita hitung 2021 awal untuk akhir 2020. Maka ini lebih bayar, jadi tidak ada yang harus dibayar. Kalau lebih bayar namanya PPh pasal 28, kalau kurang bayar namanya PPh pasal 29. Nah, kalau lebih bayar gini gimana sih? Biasanya pertama kita minta kompensasikan ke tahun berikutnya, artinya dikompensasikan ke tahun 2020. Atau kita minta direstitusi atau pengembalian. Tapi kalau lebih bayar gini biasanya badan lebih memilih untuk dikompensasikan ke tahun berikutnya. Karena apa? Karena kalau minta restitusi biasanya ada pemeriksaan pajak lagi. Nah, ini kita udah selesai di tahun 2020. Lalu gimana di tahun 2021? Berarti kan ada angsuran PPh pasal 25 lagi nih. Kita ngitung perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2021. Nah, yang menjadi dasar perhitungan adalah segini. Kenapa ya? Kok enggak yang laba bersih ini? Enggak 1,3 lagi, tapi cuma 1,1. Dan untuk perhitungan PPh pasal 25 ini hanya menghitung penghasilan rutin saja. Maksudnya, kalau penghasilan tidak rutin gimana? Penghasilan yang hanya kira-kira hanya untuk tahun itu aja. Jadi, kan kalau penjualan penghasilan rutin nol. Penjualan penghasilan rutin. Tapi yang nggak rutin apa sih? Yang nggak rutin adalah laba penjualan aktiva, karena setiap tahun kita nggak akan mungkin jualin aktiva, nanti habis dong. Lalu di sini pendapatan jasa giro nggak usah karena sudah PPh final. Sewa gudang juga nggak usah karena PPh final. Dividen belum tentu kita dapat setiap tahun dividen. Jadi saya lebih memilih untuk mengurangi penghasilannya. Nah, penghasilan yang laba bersih ini dikurangi penghasilan ini, karena ini tidak rutin. Nah, jadinya ini kompensasi kerugiannya karena sudah dikompensasikan, jadi ya udah, nggak usah dikompensasikan kerugiannya. Ini sebetulnya hampir sama sih, perhitungannya sama yang ini. Nah, ini penghasilan kena pajaknya, lalu dihitung pakai tarif PPh pasal 31E, dan lalu kita ketemu ini, dan kita kurangi kredit pajaknya kok cuma 2222 doang sih, nggak 23 doang. Kenapa? Soalnya yang dividen ini kita akui sebagai penghasilan tidak rutin, jadi nggak usah di sini, nggak usah diakui, dipotong atau dipungut pihak lainnya. Jadi segini. Dan yang harus dibayar adalah 134.086.843. Sehingga PPh pasal 25 yang akan diaksur pada tahun 2021 adalah 134.086.843 rupiah. Ini dibagi 12, hasilnya adalah 11.173.904. Tapi kenapa sih harus dibayar, harus diangsur juga? Ya diangsur aja gitu, karena nanti kita akan mengurangi nilai di tahun 2021 akhir. Tapi kan ini udah ada lebih bayar, ya udah nanti tinggal dikurang aja pada saat di tahun 2021 akhir gitu. Meskipun sambil kita ngangsur, tapi sambil juga nanti akan dikurangi atau dikompensasikan di tahun 2021 begitu. Karena asumsi pajak perusahaan adalah going concern. Maksudnya apa sih going concern? Going concern ini adalah berkelanjutan. Jadi pasti si perusahaan berkelanjutan untuk
apa ya, berkelanjutan si usahanya. Nggak mungkin cuman didirikan perusahaan ini cuma 1 tahun atau 2 tahun, nggak mungkin. Pasti kan pemegang saham juga pengen laba, dan karyawan juga pengen selama-lamanya atau sepanjang-panjangnya di perusahaan tersebut untuk mencari uang. Seperti itu. Nah, ini saya akan berikan kalian contoh soalnya dan contoh jawabannya. Di sini ada penjelasannya, kalian bisa lihat saja. Ini yang sudah saya jelaskan, yang tadi ya, dan kalian bisa mempelajarinya. Sekian contoh studi kasus dari rekonsiliasi fiskal. Terima kasih.